Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Saya percaya semua kita di tempat ini diberkati oleh Tuhan, amin. Amin. Kami mengucapkan selamat datang untuk Ibu Pendeta Benoni Kurniawan yang akan melayani firman Tuhan pada pagi hari ini maupun di hari sekolah minggu. Saya percaya akan ada pesan Tuhan secara khusus buat hidup kita sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan, amin. Kemarin bangsa kita merayakan ulang tahun yang ke-79. Nanti kita akan berdoa buat bangsa kita karena firman Tuhan berkata kita harus mengusahakan kesejahteraan kota kita, bahkan mendoakannya. Kenapa? Karena kesejahteraan kota dan bangsa kita adalah kesejahteraan kita semuanya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau ajaib buat hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Karena Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Dan kami merindukan ya Tuhan, biar Engkau akan ditinggikan, Engkau akan dipermuliakan di atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Naikkan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Yesuslah Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak kami sembah, Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, di negeri kami Indonesia Tuhan. negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami buat bangsa kami ya Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah, Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. hatiku rindu kami melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. kemuliaan-Mu Indonesia bagi kemuliaan ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. ya Allahku, nyatakan
doa kami. Biarlah hatiku bangsa kami ini rindu Tuhan melihat curahan kuasa-Mu. kuasa-Mu di tanah tercinta Negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku nyatakan kemuliaan buat bangsa kami Tuhan. Nyatakan nyatakan curahan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. kemuliaan-Mu Indonesia Bagi kemuliaan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Hati kami rindu. hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu Hati kami rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Berdoa penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. kemuliaan-Mu Indonesia Bagi kemuliaan. Ya Allahku, ya Allahku nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Amin Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Indonesia bagi Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Indonesia mengalami curahan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami ada di atas bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak kebetulan ada di kota dan bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja atas bangsa kami ini Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Kau nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. berkat buatku. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Negeri kami. Kau berkati bangsa ini Tuhan. Kau ampuni. Kau pulihkan. Oh, kami mengucapkan berkat atas bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Atas bangsa kami. Curahkan
dengan bangsa kami yang telah Engkau berkati Tuhan. Sehingga kami bisa merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Tetapi satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Ya, ada pemulihan, ada lawatan Tuhan, ada curahan kuasa Tuhan. Biarlah kami orang-orang percaya di bangsa ini, di kota ini Tuhan, bisa menjadi alat menjalankan kerja-Mu ya Tuhan, untuk kesejahteraan kota kami, untuk kesejahteraan bangsa kami ini ya Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita menyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu Yang kudus, yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan Ini mesbah doa-Mu, mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. katakan dengan lebih sungguh-sungguh. Jadikan aku bait suci-Mu Yang yang kudus, kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. bagi keselamatan bangsa. Katakan bersama-sama, jadikan kami. Jadikan aku bait suci-Mu Yang kudus, yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. bagi keselamatan. Bagi keselamatan Ya, bagi keselamatan bangsa kami. bagi keselamatan bangsa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan di kota kami, di bangsa ini, dan di tempat ini Tuhan. Kami percaya kerajaan-Mu datang dan kemuliaan-Mu Kau curahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mengasihi Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Yang diberkati Tuhan, shalom. Shalom. Suara merdekanya, shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, 79 tahun bangsa kita kemerdekaannya dirasakan. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita di dalam ibadah sama-sama juga ikut merayakan perayaan yang luar biasa, kemerdekaan. Di tempat ini saya mau bertanya, adakah di tempat ini yang masih merasa terpenjara? Tidak ada? Semua merdeka? Yang merdeka saya katakan semua bilang shalom. Yes, sebab Tuhan yang memerdekakan saudara dan saya. Merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari kutuk. Dan kita punya Tuhan Allah yang hebat. Dia berkuasa, Dia ajaib, luar biasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yeay. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertahta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, amin. Namanya berkuasa, bebas, bebas umatnya. Yeah. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Siapa saudara? Yang ternama Yesus. Amin. Tuhan Allah kita.
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh Tuhan Allah kami yang membebaskan kami dari segala kutuk dosa. Hari ini kami bersuka sebab Kau memberikan kemerdekaan yang sejati. Terpujilah nama-Mu Rabu datang untuk memerdekakan semua kami. Oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Yes Tuhan. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Siapa saudara? Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, oh. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Dengan sorak-sorai buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Kita senantiasa rindu lawatan Tuhan atas bangsa kita. Amin. Amin. Haleluya. Aku punya visi Tuhan. Lawat bangsa kami Tuhan. Biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu, penuh lawatan-Mu. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku Indonesia. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi. Haleluya. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku Indonesia. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Siap lutut berteru menyembah-Mu, lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami yang Kau lawat senantiasa. Punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku Indonesia. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut berteru menyembah-Mu, semua
lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Setiap lutut kan bertelur, menyembahmu. Semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. Mari kita angkat tangan kita, setiap lutut kan bertelur, menyembahmu. Semua lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa kami Indonesia, Tuhan. Bangsa Indonesia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi bagi negeri kita Indonesia, bagi Allah kita yang luar biasa. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini hari yang luar biasa bagi kita, spesial warga negara Indonesia. Kita merayakan ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-79. Semuanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas negeri kita Indonesia. Pagi hari ini saya mengajak kita semuanya, mari kita berdoa, kita memberkati negeri kita Indonesia. Kiranya kemuliaan Tuhan tercurah atas negeri kita, pengampunan, penyertaan, dan perkenanan Tuhan atas negeri kita Indonesia. Amin. Haleluya. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan untuk semua rencana dan rancangan bagi negeri kami. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur atas setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Amin. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Semuanya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, amin, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Amin. Kami memberkati negeri kami Indonesia Tuhan, atas nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan ya Tuhan. Syukur atas setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia.
Tuhan kau nyatakan atas negeri kami Indonesia. Yang baik, yang luar biasa. Haleluya. Negeri kami, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Bagi bangsa ini, Bagi bangsa ini. berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Waktu dan tempat kami Saat berserah. ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar Engkau saja Raja ditinggikan dan dimuliakan di antara kami Bapa. Bahkan seluruh lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut Yesus Kristus adalah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup kekal selama-lamanya. Kiranya setiap doa kami, pujian kami, permohonan kami Bapa, benar-benar boleh menjadi suatu ungkapan kami karena kami mengasihi Engkau dan mengasihi bangsa ini. Kami memberkati bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami memberkati kota ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami memberkati seluruh Indonesia. Hingga Indonesia boleh melihat kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesaat kami akan diam Tuhan, duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau Allah berada bersama dengan kami, menyertai setiap kami Tuhan. Berkati setiap hati, pikiran kami, hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh siap untuk menerima kebenaran dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Singkat saja, saya Benoni, asal saya dari Bali, tapi saya sudah lama di Malang, sudah dari tahun 2008. Ya. Saya melayani di Sati, Sekolah Tinggi Teologi. Ya, suami saya kelahiran Madiun, Bapak Ibu, tapi saya nggak tahu Madiun sebelah mana, ya. Karena juga beliau nggak besar di sini, hanya lahir, ya. Kemudian besar di Banyuwangi, kemudian ke Bali, makanya ketemu saya. Anak saya 2, masih kecil-kecil, ya. Oke. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bungkus dalam sebuah judul, The True Partner of God. Jadi kalau pada bulan ini kita belajar atau kita sedang berusaha menghidupi bagaimana kita bermitra, bekerja sama dengan Allah kita yang hidup. Maka pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bersama-sama seperti apa hati, seperti apa kualitas, seperti apa kondisi yang Allah mau untuk kita miliki sebagai rekan sekerja Allah.
Mungkin kita semua kalau dengar Great Commission, amanat agung, kita sebagian besar kita atau mungkin semua kita tahu Great Commission ya Bapak Ibu ya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama bukan untuk melihat Great Commission secara sendiri, tapi saya mau menyandingkannya dengan the greatest commandment. Sebuah hukum yang terbesar, terutama yang seringkali bagian kebenaran firman Tuhan ini dipelajari hanya sebagai sebuah wujud kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, rupanya kalau kita mau menjadi partner Allah, kita mengatakan saya ini loh partner Tuhan. Saya ini mitra kerjasama gitu ya. Bukan hanya hati yang mengasihi Tuhan yang diperlukan. Ada satu bandul yang lain yang menyeimbangkan bandul mengasihi Allah, yaitu bandul mengasihi sesama manusia. Dan kadar mengasihinya itu gak boleh begini Bapak Ibu. Kita lebih sayang, lebih kasih kepada diri sendiri dan kita agak abai dengan sesama kita manusia. Karena kemudian kalau kita membaca di Injil-Injil, ketika dikatakan hukum yang pertama, kemudian yang kedua kasihilah sesama, lalu terakhir pasti ditutup. Di kedua hukum ini terdapat seluruh kitab para nabi. Itu berarti apa? Itu berarti dalam mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, di dalam itulah kehidupan Kristen dipertanggungjawabkan. Di dalam bagaimana kita menghidupi diri sebagai orang yang mengasihi Allah, tapi di sisi lain kita juga menghidupi sebagai orang yang mengasihi sesama. Dan kebenaran ini ditulis juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. Di mana di sana dikatakan jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita pertemukan teks ini dengan sebuah pengalaman yang Petrus alami. Ketika Yesus sudah mati, dikubur, lalu bangkit. Waktu itu Petrus ketemu Yesus, mirip-mirip waktu dia awal dipanggil. Di tepi pantai kah, danau kah gitu. Terus Yesus nanya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Apa jawaban Yesus Bapak Ibu Saudara? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali pertanyaan itu diulang. Dan 3 kali Petrus bilang kasih. Dan 3 kali juga Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Itu berarti apa? Itu berarti ketika seseorang mengatakan aku mengasihi Allah, secara tidak langsung Yesus berkata kalau engkau mengasihi Allah, kalau engkau mengasihi Yesus, engkau mengasihi Tuhan kita yang hidup, maka tugas kita adalah menggembalakan domba-domba. Loh, berarti itu tugasnya Bapak Ibu Gembala saja di semua gereja-gereja? Enggak Bapak Ibu Saudara. Menggembalakan domba-domba di sini
bukan berbicara mengenai sebuah profesi seorang gembala. Tapi di sini Yesus mau mempertemukan antara hati yang mengasihi Allah dengan hati yang mengasihi jiwa. Karena sesungguhnya menjadi partner Allah, menjadi rekan sekerja Allah, itu tidak lain tidak bukan adalah panggilan untuk mengasihi, peduli, merawat, menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Kalau kita bilang kita kasih sama Tuhan, kita bilang, aku tresno Yesus, jero banget, ku mau cinta Yesus. Tapi kita tutup mata sama jiwa-jiwa. Kita tutup mata, kejauhan jiwa-jiwa. Sama orang-orang yang mungkin di sekeliling kita. Tapi enggak terlalu bermakna. Sebenarnya kita lagi enggak praktek kasih Allah, Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar bagaimana mengasihi Allah, bertemu dengan mengasihi sesama manusia dari sebuah perumpamaan yang Yesus berikan di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Yesus beri apresiasi, Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, orang ini tahu, tapi dia enggak bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan mencatat untuk membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepada Yesus, "Terus siapa sesamaku manusia, Yesus?" Lalu Yesus cerita, ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia jatuh ke dalam tangan penyamun, enggak cuma dirampok, habis ditinggalkan setengah mati. Kebetulan imam lewat. Tapi waktu dilihat, apa yang dilakukan Bapak Ibu Saudara? Dia melewati orang itu dari seberang jalan. Lalu lewat juga seorang Lewi di jalan itu. Lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Ada orang tergeletak. Habis dirampok ini. Waduh luka-luka ini. Waduh panjang urusannya ini. Lewat lagi dari seberang jalan. Lalu yang ketiga, siapa yang lewat? Orang Samaria. Dia lihat, dia enggak cuma tolong di sana, dia bantu orang itu, dia bawa ke penginapan, dia kasih uang ke orang penginapan, terus bilang rawat baik-baik ya. Kalau kamu sampai belanja lebih, nanti tak bayar, tenang aja. Pasti tak bayar. Yang penting rawat orang ini baik-baik. Lalu Yesus tanya, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang dirampok itu?" Orang itu jawab, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah
demikian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memahami cerita ini, hanya dengan melihat siapa lewat, siapa datang, siapa jatuh, siapa dirampok, siapa ngerampok, mungkin kita akan sedikit kekurangan makna dari apa yang Yesus sampaikan hari itu. Tapi mari kita lihat siapa yang jatuh ke dalam tangan perampok. Dia turun dari Yerusalem, dia ke Yeriko. Maka kemungkinan besar dia adalah seorang Yahudi. Lalu siapa yang menolong dia? Samaria. Kalau kita tahu hubungan mereka ini Bapak Ibu Saudara, antara orang Yahudi itu len, asli, ndak KW, dengan orang Samaria. Mereka ini bukan dua suku yang akur. Kenapa? Ya, orang Yahudi itu menganggap dirinya eksklusif. Saya bangsa pilihan Allah, saya dikasihi Allah, saya murni. Situ sudah kawin campur, KW. Sebelah mata Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh dua-dua mata ditutup, enggak sebelah lagi. Begitu tidak harmonisnya hubungan antara kedua kelompok orang ini. Begitu tidak baiknya mereka. Yang satu memandang rendah terhadap yang lain karena dipandang rendah tidak suka dengan yang satunya. Tapi hari itu yang menjadi sesama manusia bagi orang yang dirampok itu bukan imam, bukan suku Lewi yang katanya keturunan Lewi saja kan yang boleh jadi imam-imam dan pelayan. Ini konteks masa itu. Tapi siapa yang turun dan menolong orang itu? Orang yang dipandang sebelah mata. Yang gak diperhitungkan. Yang mungkin dikatakan KW. Yang mungkin dicibir. Mungkin gak disukain. Tapi panggilan untuk menjadi rekan sekerja Allah, Bapak Ibu Saudara, adalah panggilan untuk mengasihi bahkan mereka yang pernah mencibir kita, mereka yang pandang kita sebelah mata, mereka yang bahkan pernah memusuhi kita, mereka yang bahkan pernah melukai kita, mereka yang bahkan pernah menyakiti kita, mungkin menipu kita, mungkin membawa keluarga kita terpuruk dan sebagainya. Tapi itulah panggilan untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk menjadi sesama manusia bagi setiap manusia yang kita jumpai. Kalau memang kita dipanggil untuk bermitra dengan Allah, kalau memang hati kita tergerak, ya Yesus saya mau bermitra, ya Tuhan saya mau menjadi rekan sekerja Allah, maka pagi hari ini mari kita belajar. Dari perumpamaan yang Yesus berikan. Setidaknya kita mau melihat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita harus menjadi sesama manusia. Mungkin kalau untuk orang-orang yang baik itu mudah. Kalau untuk orang-orang yang pernah support kita itu mudah. Untuk orang-orang yang di kanan kiri senyum-senyum sama kita dan gandeng kita, ajak kita maju sama-sama itu mudah. Jadi sesama manusia untuk mereka yang pernah bantu bisnis kita itu mudah. Jadi sesama manusia untuk yang pernah berkati kita itu mudah. Jadi sesama manusia yang kepada orang yang selalu menengok kita ketika kita sakit itu mudah. Tapi pagi hari ini kita dipanggil untuk menjadi sesama manusia bagi sesama manusia. Bukan bagi orang yang baik kepada kita. Kalau kita punya hati itu, kita bisa menangkan Indonesia.
Karena kita nggak lagi beda-bedakan orang, Bapak Ibu Saudara. Hati kita tulus mengasihi. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin kita nggak pernah pikir kita akan mengasihi mereka. Bahkan untuk orang-orang yang mungkin kita pikir Allah sudah nggak ada maaf-maafan. Kalau dia aku maafkan dia, aku maafkan dia, aku maaf. Kalau yang ini, sorry Tuhan, pintu maaf tertutup 5 lapis, 7 lapis, kalau boleh 100 lapis. Kenapa? Terlalu sakit. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Firman Tuhan ini mengajarkan yang pertama. Ketika kita bergumul untuk mengasihi setiap orang. Ketika kita bergumul untuk menjadi sesama manusia bagi siapapun itu. Mari kita lihat. Kita sama-sama manusia. Kita juga pernah salah kan? Kita juga pernah melukai hati orang kan? Kalau kita bilang, waduh, dia itu melukai hati saya. Dia bukan sesama manusia untuk saya. Dia gak usah saya kasihi. Mari kita lihat orang yang pernah kita lukai hatinya. Ada yang gak pernah melukai hati orang? Ada yang gak pernah bikin orang kecewa? Ada yang gak pernah bikin orang marah? Semua kita pernah karena kita sama-sama manusia. Maka ketika kita bilang, kamu menyakiti saya gak bisa kasih. Ayo kita lihat, mungkin orang lain juga bilang sama kita, kamu menyakiti saya. Lalu apa alasannya kita tidak mau jadi sesama manusia? Apa alasannya kita gak mau menabur kasih? Apa alasannya kita gak mau mengampuni? Apa alasannya kita gak mau peduli kepada jiwa-jiwa itu? Kalau toh mereka pernah merugikan kita, kalau toh mereka pernah menyakiti kita, kalau toh mereka pernah melakukan apa yang gak enak bagi kita. Seperti yang dilakukan Yahudi kepada Samaria. Mencibir, menganggap sebelah mata, merendahkan. Tapi toh hari itu Samaria menunjukkan kasihnya kepada sesama manusia. Ayo kita mau jadi sesama manusia bagi orang-orang di sekeliling kita. Siapapun mereka. Dan mulailah dengan hati yang mengampuni mereka yang melukai kita. Sehingga kita bisa menerima, memberkati, merawat jiwa-jiwa tersebut. Kalaupun itu mungkin orang yang kita gak pernah kenal. Lalu kita pandang sebagai orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip pinggiran. Gak terhitung dalam golongan kita dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itu sesama manusia bagi kita. Bukan hanya yang sesuku. Bukan hanya yang sekomplek, sekota dan sebagainya. Tapi kasih itu adalah kasih yang melampaui batasan-batasan yang ada di dunia ini. Kalau engkau terpanggil untuk bermitra dengan Allah, seharusnya engkau terpanggil untuk menjadi sesama manusia bagi semua orang. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang kita lihat sebagai musuh kita, orang yang kita anggap sebagai orang yang seteru, orang yang pernah mencelakai. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terluka, yang perlu kasih kita, yang perlu doa kita, yang perlu pertolongan kita, yang perlu pengampunan dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Jangan pandang mereka sebagai musuh. Tapi mari pandang mereka sebagai jiwa-jiwa. Sebagai orang-orang yang perlu dikasihi. Yang perlu menerima kasih Allah. Dan kita mau jadi saluran kasih Allah itu kepada mereka. Amin. Yang kedua, ketika kita bergumul
untuk menjadi sesama manusia tanpa pandang bulu. Mari kita lihat bahwa Yesus sudah lebih dulu menjadi sesama manusia bagi kita. Firman Tuhan di Filipi kan bilang, Dia yang Allah, tapi Dia turun jadi manusia, ambil rupa seorang hamba, sampai mati di kayu salib. Dan itu semua karena apa Bapak Ibu Saudara? Itu semua karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Saya, Bapak Ibu Saudara semua. Karena begitu besar kasih Allah yang tidak pandang bulu itu. Kasih Allah yang begitu murni. Dia menjadi sesama manusia bagi kita. Dia tinggalkan kemewahannya, dia tinggalkan segalanya. Bahkan ketika dia jadi manusia, dia tidak mati dengan terhormat Bapak Ibu Saudara. Dia mati tergantung di salib, seperti seorang penjahat yang sedang dihukum. Dan perlu diingat, surat Roma mencatat apa? Dia melakukan itu semua ketika status kita adalah seteru Allah. Roma 5 ayat 10 di sana menuliskan suatu hal yang baik untuk kita menjadi pribadi yang mawas diri. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dia melakukan semua itu waktu status kita seteru Allah. Bukan kita lagi rukun-rukun sama Allah. Bukan kita lagi damai-damai sama Allah. Bukan kita lagi berkasih-kasihan sama Allah. Enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau manusia sudah rukun sama Allah. Kalau manusia sudah baik-baik saja hubungannya dengan Allah. Yesus enggak perlu turun. Tapi justru bukti kasih terbesar itu dia lakukan ketika status kita seteru Allah. Musuh. Dan inilah contoh kasih kepada sesama manusia. Orang Samaria itu melakukan kasih itu bukan kepada orang yang harmonis dengan dia. Bukan kepada orang yang baik sama dia. Bukan kepada orang yang menopang hidupnya. Tetapi kepada seteru yang turun-temurun riwayatnya mengesampingkan suku bangsa mereka. Yang turun-temurun riwayatnya ya seteru itu tadi. Bahkan dikatakan Bapak Ibu Saudara, saking seterunya, kalau boleh, kalau jalan itu ada perjalanan yang seharusnya ngelewatin Samaria, itu akan lebih dekat, seret gini Bapak Ibu Saudara. Tapi karena saking gak sukanya dan gak maunya, orang-orang Yahudi itu mendingan muter gini loh. Sudah lebih jauh, lebih lama, lebih capek, yang penting gak ketemu sama Samaria. Itu loh, orang seperti itu loh, yang dikasihi, yang ditolong, yang dianggap sesama manusia. Mari kita bertumbuh menjadi rekan sekerja yang memahami hati Allah. Bapak Ibu Saudara, pernahkah bekerja sama dengan orang yang gak nyambung sama kita? Kita bisnisnya ke arah A, dia ke arah sono, no. Lalu kita bisa gak kerja sama dengan akur? Gak bisa Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita mau kerja sama Allah, kita harus sejalan sama Allah. Kalau kita mau kerja sama Allah, kita harus tahu isi hatinya Allah. Kalau kita mau kerja sama Allah, bermitra dengan Allah, kita harus paham dan punya hati, pikiran, perasaan Kristus. Yang kalau diperes itu Bapak Ibu Saudara, isinya adalah mengasihi jiwa-jiwa. Kalau bukan karena kasih kepada jiwa-jiwa, salib enggak terjadi. Kalau bukan karena kasih kepada jiwa-jiwa, Yunus enggak disuruh ke Niniwe. Kalau bukan karena kasih kepada jiwa-jiwa, Abraham enggak diizinkan tawar-menawar, langsung hancur aja itu Sodom dan Gomora. Kalau bukan karena kasih kepada jiwa-jiwa. Yesus enggak perlu susah-susah turun kan? Itu inti dari hati Yesus. Hati Allah. Kasih, peduli kepada jiwa-jiwa. Dan firman-Nya di Injil Matius mengatakan apa? Matius 25. Di situ dibilang nanti waktu penghakiman terakhir akan dipisah kayak gembala pisahin domba sama kambing. Terus dibilang, oh kelompok yang di sini kamu masuk ke dalam kerajaan. Kenapa? Oh iya, karena pada waktu aku lapar engkau memberi aku makan, aku haus engkau memberi aku minum, aku telanjang engkau memberi pakaian, aku sakit engkau melawat, aku di penjara engkau mengunjungi aku. Lalu mereka bilang, kapan aku lakukan itu semua? Apa jawab Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Bukan untuk konglomerat Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk orang terpandang. Tapi Yesus mulai dari orang yang paling hina ini. Engkau sedang melakukannya untuk aku. Lalu kelompok yang satu dibilang kamu enyah. Loh kenapa? Ya. Aku lapar, kamu gak kasih makan, aku haus, kamu gak kasih minum, aku telanjang, kamu gak kasih pakaian. Aku sakit, aku di penjara, engkau tidak melawat aku. Lalu mereka bilang, kapan kami lihat engkau lapar, haus, telanjang, sakit, dan kami tidak melayani engkau? Lalu Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, engkau enggak lakukan untuk aku. Mari kita memulai kemitraan kita dengan Allah. Dengan menjadi sesama manusia bagi semua. Miliki hati yang mengasihi semua. Bahkan mereka yang selama ini mungkin tidak kita pandang. Bahkan mereka yang mungkin selama ini mengecewakan kita. Bahkan mereka yang mungkin selama ini susah kita ampuni. Bahkan mereka yang selama ini mungkin mengesampingkan kita atau kita kesampingkan. Ayo kita mengasihi mereka Bapak Ibu Saudara. Ayo kita punya hati yang mengasihi semua jiwa itu. Karena itulah wujud dari kita mengasihi Allah. Tuhan memberkati. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau meminta hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu. Tuhan ajarkan untuk bisa kita miliki. Sehingga benar ketika kita berdoa bagi Indonesia, kita berdoa Tuhan berkati Indonesia, kita enggak berhenti menjadi pendoa saja. Tapi kita melakukan itu
dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya Yesus. Kita naikkan pujian ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya mengundang untuk kita semua, jika engkau terpanggil untuk bermitra, bekerja sama untuk perluasan kerajaan Allah di bumi ini, setidaknya bagi Indonesia, engkau mau menjadi kepanjangan tangan Allah untuk memberkati bangsa ini. Engkau mau menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Engkau mau menjadi kepanjangan tangan Allah untuk mempedulikan jiwa-jiwa yang terhilang itu. Maka pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak kita semua untuk berdoa. Yang pertama, kalau ada orang-orang yang perlu engkau ampuni, mereka memerlukan kasih Tuhan. Atau mungkin untuk orang-orang yang selama ini sering berkonflik dengan kita, mari kita mau berdoa mengampuni, mengasihi mereka. Yang kedua, kalau ada orang-orang yang belum mengenal Kristus, dan pagi hari ini engkau diingatkan kepada jiwa itu, mereka sedang terhilang, mereka butuh kasih Yesus. Doakan mereka. Mungkin itu saudaramu, mungkin itu keluarga, mungkin itu tetangga, siapapun mereka. Kalau Yesus, kalau Roh Kudus sedang menggerakkan engkau untuk berdoa bagi jiwa ini, ayo kita mau berdoa agar kasih Yesus boleh ada bagi mereka dan mereka melihat kasih itu. Engkau yang terpanggil bermitra dengan Allah. Dan sudah ada orang-orang yang Tuhan taruh untuk engkau doakan. Entah untuk engkau berdamai dengan mereka atau untuk engkau berdoa bagi keselamatan jiwa mereka. Saya undang untuk kita boleh berdiri. Bawa nama-nama itu berdoa. Bawa nama-nama itu di dalam doamu pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari berdoa saat ini. Mari berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari mulai berdoa. Naikkan doamu bagi mereka, berkati mereka. Doakan mereka agar kasih karunia keselamatan Tuhan boleh turun tercurah atas mereka. Mari kita berdoa menjangkau setiap jiwa-jiwa itu. Ini adalah saatnya untuk kita memberkati setiap yang terhilang.
Mari kita berdoa. Kalau kita berdoa memberkati Indonesia, mari kita dimulai dengan memberkati jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang terabaikan, mereka yang terasing, mereka yang gak tahu siapa itu Yesus. Doakan mereka saat ini, bawa mereka ke dalam tahta kasih karunia Tuhan, agar mereka boleh berjumpa dengan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka Tuhan, suku-suku terasing, orang-orang di pedalaman, di pinggiran-pinggiran, Tuhan, mereka yang belum mengenal kasih Allah, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kasih-Mu menjangkau mereka saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami, rekan-rekan kami, sekeliling kami. Tuhan, bagi mereka yang belum mengenal Yesus, Tuhan, kami terpanggil untuk mengasihi mereka. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa memberkati jiwa-jiwa itu. Engkau Allah Roh Kudus sedang melawat mereka di tempat mereka masing-masing. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ya haleluya, haleluya. Hujan pertobatan Tuhan, kami minta untuk terjadi bagi bangsa ini. Kasih-Mu mencelikan setiap jiwa yang terhilang. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus berseru Bapak Ibu Saudara, berdoa bagi mereka. Engkau yang berdoa bagi hubunganmu, bagi orang-orang yang menyakiti engkau, bagi orang-orang yang berseteru dengan engkau. Hari ini doakan mereka, ampuni mereka, kasihi mereka dengan kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku, haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami punya Allah yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau Allah gak pernah tinggalkan kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami mau berkomitmen menjadi rekan sekerja Allah, berikan hati-Mu itu bagi kami. Berikan kasih-Mu itu bagi kami Tuhan. Bukan untuk kami nikmati saja, tetapi untuk kami teruskan. Bukan untuk kami terima saja sendiri Tuhan, tapi untuk kami sebarluaskan. Bukan untuk kami simpan Tuhan, tapi biarkan Tuhan hati yang peduli kepada jiwa-jiwa. Hati yang mau mengampuni, hati yang mau mengasihi, hati yang mau meneruskan kasih kepada setiap orang. Itu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sehingga benar bahwa ketika kami mengatakan kami mengasihi Engkau, kami boleh menjadi duta kerajaan Allah yang menjangkau setiap jiwa tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang bulu Tuhan. Tapi sungguh nyata Yesus, kami mau menjadi orang-orang yang meneruskan kasih Allah bagi dunia. Terpujilah nama-Mu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih buat Ibu Pendeta Benoni yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali.
Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dan juga akan memberikan persembahan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom jemaat hari itu. Senang sekali berjumpa dengan om, tante, opa, oma, dan kakak-kakak semua di minggu ini. Kami berharap Anda semua dalam kondisi yang penuh sukacita. Kami menyambut hangat kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GSJA Air Hidup Madiun. Selamat datang, selamat beribadah, dan selamat menerima berkat dari Tuhan. Dan sekarang, mari kita simak informasi seputar gereja dalam Warta Sepekan Air Hidup. Mari kita terus terhubung satu dengan yang lain melalui KKA. Karena di dalam KKA kita dapat saling mendukung, saling mendoakan, dan saling bertumbuh bersama dalam pengenalan akan Yesus. Jadwal KKA minggu ini dapat dilihat di Warta Gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam KKA, dapat mengikuti jadwal KKA di Warta Gereja atau dapat menghubungi call center gereja. Kami rindu melalui KKA ini Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan hidup sehingga bisa berbuah dan bersaksi untuk Kristus. Mari kita ambil waktu untuk berdoa dan mengenal Tuhan lebih lagi dalam kegiatan doa air hidup sepekan. Doa pagi Akan diadakan pada hari Selasa hingga hari Sabtu pukul 5 pagi di Main Hall Gereja. doa pribadi Pondok Daud Akan diadakan pada hari Rabu pukul 8 pagi hingga 2 siang di ruang Ebenezer lantai 2. Dan kami mengajak untuk hadir dalam ibadah Graceful Worship Night pada Jumat 23 Agustus pukul 6 sore di Main Hall Gereja. Mari kita sama-sama bersekutu mencari hadirat Tuhan dan menerima lawatan Tuhan yang memulihkan. Bagi jemaat air hidup yang membutuhkan dukungan doa, Dapat mengisi formulir permohonan doa yang tersedia di Welcome Center atau mengisi formulir melalui link yang tertera di layar atau dapat juga menghubungi call center gereja. Kami rindu untuk terus mendukung seluruh jemaat air hidup di dalam doa. kami beri info bahwa akan ada lagi ibadah gabungan kaum wanita dan kaum pria spesial dengan tema Hidup dalam Kemerdekaan Sejati yang akan diadakan pada hari Kamis 22 Agustus 2024 jam 6 sore. Dalam kesempatan ini kami mengajak seluruh jemaat air hidup untuk berpartisipasi dalam proyek renovasi mimbar gereja yang akan segera dimulai pada bulan ini. Kami membuka kesempatan kepada jemaat yang rindu untuk mendukung kegiatan renovasi mimbar gereja. Jemaat dapat mengambil amplop renovasi mimbar gereja yang tersedia di Welcome Center atau dapat transfer ke rekening gereja dengan disertai angka 5 di belakang nominal. Contoh, 100.005. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan jemaat air hidup yang telah berpartisipasi dalam proyek pembangunan mimbar gereja. Dan mari kita terus dukung dalam doa untuk proyek renovasi mimbar gereja ini. Itulah beberapa informasi kegiatan air hidup selama sepekan. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Hari ini gereja kita memperingati Hari Anak Nasional ya, GSJA. Jadi nanti sore yang melayani di ibadah sore adalah guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara diundang kembali untuk hadir nanti sore jam 5. Dan Ibu Pendeta Benoni akan kembali menyampaikan firman Tuhan di ibadah sore. Dan hari Kamis jangan lupa Bapak Ibu kaum wanita dan kaum pria ada ibadah gabungan ya. Khusus hari Kamis besok kita ada acara istimewa dalam rangka HUT Kemerdekaan Indonesia. Dan nanti sore setelah ibadah kedua ada basar dari sekolah minggu
Ya, jadi Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah ada yang mendapatkan daftarnya yang akan dijual di pasar, bisa memesannya melalui guru sekolah minggu atau bisa nanti hadir di ibadah sore dan setelah ibadah sore bisa melihat pasar yang ada di depan setelah ibadah. Dan jangan lupa terus dukung dalam doa renovasi mimbar gereja yang akan kita lakukan secepatnya supaya kita bisa selesai sebelum Natal. Mari kita berdoa, mari kita berdiri bersama, kita akan berdoa buat persembahan yang akan kita berikan. Ibu Benoni mungkin bisa berdiri di depan untuk bersalaman dengan jemaat. Kita akan berdoa juga buat negara kita Indonesia yang merayakan HUT kemerdekaannya kemarin. Mari kita mengangkat tangan, kita berdoa buat bangsa kita, buat negara kita Indonesia. Bapak, kami mengucap syukur kami ada di negara yang luar biasa ini. Di negara Indonesia, kami tinggal di kota Madiun. Kami mengucap syukur Tuhan buat alam yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan buat Indonesia ini. Dan kami berdoa sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia. Kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami yang mengelola, yang memimpin dalam pengelolaan negara kami ini Tuhan. Kau memberi hikmat kebijaksanaan buat pemerintah kami, buat pemerintah pusat juga pemerintah daerah. Supaya benar-benar bisa melaksanakan tugasnya, benar-benar bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sehingga bisa terus membangun Indonesia ini, membangun kota kami tercinta ini Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami ini Tuhan. Biarlah terus ada keamanan di bangsa Indonesia kami. Kami berdoa Tuhan sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia. Kami juga terus ikut membangun bersama-sama bangsa ini. Kami mengambil bagian sebagai rakyat Indonesia ini Tuhan. Bisa benar-benar taat kepada pemerintah kami. Kami bisa melakukan sebaik-baiknya Tuhan tugas kami sebagai bangsa dan negara. Bangsa Indonesia ini Tuhan. Sehingga juga melalui hidup kami, bangsa kami, kota kami dibangun. Kami berdoa Tuhan juga buat rencana-rencana ke depan buat bangsa kami, buat kota kami ini Tuhan yang akan ada pilkada di kota-kota kami. Kami berdoa Tuhan supaya semuanya berjalan dengan baik. Kami mendapatkan pemimpin daerah yang menjadi pilihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya segala sesuatunya, persiapan dan pemilihannya nanti di hari hanya semua dalam keadaan kondusif. Semua dalam kami juga bisa berpartisipasi, memilih yang terbaik. Kami berdoa Tuhan juga buat rencana-rencana ke depan, buat pembangunan di kota kami, di negara kami. Sehingga semuanya untuk kesejahteraan Indonesia ini, kemajuan bangsa kami Tuhan. Dan bangsa kami dikenal bangsa yang cinta damai. Bangsa kami dikenal bangsa yang penuh dengan belas kasihan. Bangsa kami dikenal sebagai bangsa yang sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami berdoa juga buat persembahan yang sudah kami berikan. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang kami terima di dalam hidup kami. Kami memberikan persembahan persepuluhan kami juga sebagai rasa syukur kami. Sebagai tanda ketaatan kami kepadamu Tuhan. Karena hidup kami adalah dari Tuhan. Berkat yang kami terima juga dari Engkau. Dan kami kembalikan kepadamu Tuhan persembahan ini, persepuluhan ini. Dan kami berdoa kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami. Kami akan kembali melanjutkan kegiatan kami. Tuhan memberkati, memimpin kami. Tuhan memimpin langkah-langkah kami. Berkat dan kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Kelimpahan, pemulihan yang dari Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan ada turun atas kami. Dan dimanapun kami berada, kami menjadi partner mitra Tuhan untuk menyaksikan kebaikan dan cinta Tuhan kepada orang-orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sekolah minggu akan dilakukan di tempat ini jam 9. Tidak ada pembagian kelas ya.
gereja berkumpul jam 9. Sanggup melakukan segala